Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap Pilpres 2024 diikuti minimal 3 pasangan calon atau paslon. Hal itu dinilai agar polarisasi seperti Pilpres 2019 tidak terulang. Pernyataan tersebut dilontarkan langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara media gathering Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Auditorium Lantai 6 Masjid At-Tanwir Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Abdul Mu'ti menyampaikan sekarang ada 9 parpol yang menentukan. Jadi, tidak hanya 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang menentukan arah kebijakan negara, tetapi juga di legislatif pun ditentukan oleh 9 parpol. Abdul Mu'ti mengatakan parpol-parpol harus menyerap banyak aspirasi dari masyarakat agar sosok yang dicalonkan oleh parpol tidak hanya yang itu-itu saja. Pertama soal calon presiden, wakil presiden, sejak awal Muhammadiyah mengusulkan supaya spektrumnya diperluas dan pilihan-pilihan alternatifnya juga harus diperluas. Sehingga masuknya nama Pak Muhadjir sebagai salah satu calon wakil presiden itu menurut saya sebuah respon dari partai politik atas usulan Muhammadiyah supaya kita ini tidak seperti di fait accompli oleh partai-partai politik dengan figur yang itu saja gitu. Karena seorang itu bisa jadi masuk survei dan tidak, itu kan juga bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, tapi sesuatu yang memang ada yang melakukan engineering atau rekayasa. Tapi karena itu maka kami masih ada waktu bagi partai-partai politik untuk mendengarlah aspirasi dari banyak pihak dan juga memberikan penilaian terhadap figur-figur yang muncul supaya rakyat ini diberi banyak alternatif. Rakyat diberi banyak alternatif karena sekali lagi memang kewenangan konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan ada di tangan partai politik. Dan rakyat ini kan nanti tinggal memilih apa yang sudah dicalonkan oleh partai politik. Karena itu pada masa-masa sekarang sampai nanti pada waktunya diumumkan, kami memohon kepada partai politik untuk dengarlah dan seraplah aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian juga pertimbangkan ya usulan-usulan itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elit tapi juga menyerap aspirasi kaum elit. Karena itu munculnya Pak Muhadjir ya bagian dari respon partai politik itu dan sepenuhnya nanti kan menjadi otoritas partai politik untuk memutuskan siapa berpasangan dengan siapa. Dan mudah-mudahan dengan masuknya nama-nama baru ini publik lebih punya banyak alternatif dan dalam bahasa di Muhammadiyah itu lebih tercerahkan lah kira-kira begitu. Jika 2 pasang boleh Pak? Kalau 2 pasang menurut saya pinjam istilahnya Oma Irama itu terlalu. Bila Jangan perlu 2 pasang. tokoh media silahkan ini Iya. mencalonkan juga siapa dari tokoh media. Kalau ya. menurut saya hitung-hitungannya kan secara persyaratan itu bisa 4. Kalau bisa 4 pasang saya kira bagus ya. Dan ya 2 putaran dan tidak itu tergantung hasilnya kan, belum tentu juga bisa jadi 4 tapi selesai 1 putaran juga bisa saja kan. Kalau misalnya 4 pasang, kemudian yang 1 itu langsung di atas 50% kan bisa saja kan. Jadi tidak otomatis kalau 4 pasang itu 2 putaran nggak otomatis, walaupun kemungkinannya tinggi. Tapi menurut saya sekarang kita tidak perlu terlalu hero dengan 2 putaran atau 1 putaran, tapi tolonglah diserap oleh partai-partai politik ini supaya rakyat ini diberi banyak pilihan ya. Ya, yang namanya multiple choice itu ya memang meniscayakan adanya banyak pilihan dan itu saya kira juga akan mengurangi polarisasi politik yang sisa-sisa 2019 itu sekarang masih belum sepenuhnya bisa terselesaikan. Residu politik 2019 itu sekarang masih ada dan masih banyak masyarakat yang belum move on, gitu, masih stuck on. Nah karena itu maka agar polarisasi politik itu bisa dikurangi dan rakyat bisa punya banyak alternatif, ya kami menghimbau kepada partai-partai politik tolonglah buka peluang supaya masyarakat ini punya banyak pilihan dan jangan kemudian kita ini di fait accompli dengan hanya nama-nama itu saja yang sekarang ini beredar di kalangan masyarakat. Tim TVMU memberitakan.